Pemirsa Mozaik Islam, kebun binatang idealnya menjadi tempat yang nyaman bagi para binatang untuk tumbuh dan hidup dengan layak. Meski berada di dalam kandang atau penangkaran, biasanya mereka selalu dirawat dan mendapatkan makanan yang baik untuk pertumbuhannya. Namun sayangnya, hal itu tidak selamanya terjadi. Beberapa kali berbagai satwa harus meregang nyawa di kebun binatang. Mereka tidak mendapat perawatan dan perhatian yang layak sehingga sakit dan pada akhirnya mati. Mozaik Islam kali ini akan merangkum sejumlah kisah sedih yang pernah terjadi di kebun binatang. Pemirsa, 11 Mei lalu, cerita sedih datang dari kebun binatang Bandung, Jawa Barat. Seekor gajah berumur 34 tahun yang bernama Yani ditemukan tak bernyawa di kandangnya. Gajah Sumatera betina ini menghembuskan nafas terakhir setelah seminggu mengalami sakit. Ironisnya, Yani seolah dibiarkan sakit di kandangnya tanpa mendapat perawatan dari dokter hewan. Dan saat mati, tubuhnya sangat kurus. Diduga Yani mengalami radang paru-paru. Indikasinya terlihat dari adanya bintil-bintil pada bagian limpa. Meski begitu, penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Yani yang didatangkan dari penangkaran Waikambas, Lampung sejak tahun 1989 adalah satu dari 4 gajah yang ada di kebun binatang Bandung. Yani telah memiliki anak berjenis kelamin jantan berusia 17 tahun bernama Yamot. Kematian Yani patut diselidiki mengingat usianya masih produktif. Padahal gajah selama ini mampu hidup hingga berumur 80 tahun. Kematian Yani juga mengungkap fakta bahwa kebun binatang seluas 14 hektar ini ternyata tak memiliki dokter hewan dalam setahun terakhir. Pengelola kebun binatang dianggap tidak merawat satwa dengan baik dan layak. Sebelumnya, telah muncul petisi berjudul Selamatkan Kebun Binatang Bandung di website change.org. Selain kebun binatang Bandung, kebun binatang Surabaya, Jawa Timur juga kerap mendapat sorotan. Sejumlah satwa ditemukan mati karena tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Salah satunya adalah seekor harimau jantan Sumatera yang ditemukan mati pada 11 April 2016 lalu. Dari hasil otopsi, tim dokter hewan KBS menyatakan jika harimau bernama Rama tersebut mati akibat gagal jantung. Sejumlah satwa lain yang ditemukan mati di kebun binatang Surabaya adalah simpanse berjenis kelamin betina pada 15 Agustus 2015. Seekor komodo jantan dewasa juga pernah mati pada 26 Mei 2015 akibat gagal jantung. Tak terhitung berapa banyak satwa yang telah meregang nyawa di kebun binatang ini. Padahal dulu kebun binatang itu pernah mendapat predikat terlengkap se-Asia Tenggara. Namun pada akhir Desember 2013, media Inggris Daily Mail menobatkan kebun binatang Surabaya sebagai kebun binatang terkejam di dunia. Sungguh tragis. Pemirsa Mozaik Islam, Islam telah memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana memperlakukan binatang-binatang. Kita dilarang berbuat semena-mena terhadap binatang, apalagi menyiksanya. Sama halnya seperti manusia, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Dalam sebuah riwayat, pernah ada seekor unta mengadu kepada Rasulullah SAW. Unta itu mengungkapkan perasaannya. Ia merintih dan bercucuran air mata. Lalu Rasulullah mendatanginya seraya mengusap dari perut sampai ke punuknya dan tulang telinga. Maka tenanglah unta itu. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa pemilik unta itu? Lalu seorang pemuda Ansor menjawab bahwa itu adalah ontanya. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah? Karena ia binatang ini telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar. Hadis riwayat Abu Jana Alam juga bisa membawa kisah sedih bagi para binatang. Seperti yang pernah terjadi di Georgia pada pertengahan Juni 2015. Bencana banjir di negara tersebut turut merendam dan memporak-porandakan kebun binatang Tbilisi. Ratusan satwa hanyut dari kandang dan melarikan diri. Dari koleksi 600 fauna, hanya sekitar setengahnya yang berhasil selamat. Sejumlah binatang pun lepas dan turun ke jalan. Satwa yang mati diantaranya adalah 8 ekor singa, 7 harimau, dan 3 jaguar. 12 beruang pun mati. Di antara hewan buas itu, seperti singa, beruang, dan kuda nil berkeliaran di jalanan kota setelah kabur dari kebun binatang. Pemerintah meminta warga agar tidak keluar rumah demi menghindari risiko diserang hewan-hewan tersebut. Sejumlah hewan lainnya terpaksa ditembak obat bius agar bisa dikembalikan ke kebun binatang.
Nasib tragis juga dialami para penghuni kebun binatang Five Sisters di Polbet, Inggris yang mengalami kebakaran. Hanya ada 2 ekor buaya yang selamat saat si jago merah mengamuk. Sementara seluruh penghuni kebun binatang Five Sisters lainnya tewas. Peristiwa ini terjadi pada Maret 2013. Kedua reptil itu selamat karena berendam di dalam kolam renang. Buaya-buaya itu aman karena mereka bertahan di dalam air sekitar 30-40 menit. Api baru bisa padam setelah petugas pemadam kebakaran bekerja selama 5 jam. Sementara hewan lain seperti ular, kadal, penyu, kura-kura dan 500.000 koloni semut hangus terbakar. Hewan eksotis seperti iguana, gecko, jangkrik, dan berbagai jenis belalang pun menjadi korban keganasan api. Banyak pula hewan yang mencoba kabur dari kebun binatang. Diduga para satwa ini tidak nyaman di kebun binatang dan ingin hidup di alam bebas. Seperti seekor simpanse yang menghuni Yagiyama Zoological Park di Sendai, Jepang, Kamis 15 April 2016. Satwa itu kabur ke pemukiman warga. Simpanse bernama Caca itu juga sempat memanjat ke puncak tiang dan bergelantungan di kabel. Pelarian simpanse berakhir setelah petugas menembakkan obat bius ke tubuhnya. Tubuhnya pun terhempas ke tanah, namun aparat dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Pemirsa, Islam menganjurkan agar semua binatang, baik itu binatang liar, binatang jinak, atau binatang peliharaan, diperlakukan dengan baik. Islam memperbolehkan manusia untuk memanfaatkan faedah yang ada pada binatang secukupnya dengan cara yang baik. Memperlakukan mereka dengan baik, memberi mereka makan dan minum, maka kita akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Setelah ini, akan hadir kisah unik berkualitas dari seluruh penjuru dunia. Hanya di Dunia Punya Cerita. Jangan kemana-mana.